Halo, kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara pemasangan screen pot atau lubang tangan yang tipe sliding ya. Tipe sliding seperti ini ya. Jadi dia bergeser. Tipe sliding ini untuk magnetic insect screen yang parabola atau kawat ya, bahan aluminium ya. Ini screen potnya, ini medianya, kawat nyamuk magnet aluminium atau parabola ya. Di unit screen pot ini seperti ini ya, masing-masingnya ya. Ini untuk bagian belakang, ini untuk bagian depan, terpisah. Ini bagian depan, ini untuk bagian belakang. Dan dia ada bautnya ya, dapat bautnya ini bukan baut, ini skrup. Skrup ada 10 piece ya, 10 piece ya. 8 2 10 ya, 10 piece ya. Dan alat-alat yang diperlukan adalah seperti biasa memasang screen pot, yaitu obeng plus yang ukuran standar saja, selotip kertas, cutter ya, spidol ini pasti akan berguna ya, akan digunakan. Cutter bisa digantikan, ada cutter ataupun gunting bisa ya, salah satu ya. Kalau ini lebih baik dua-duanya saja disediakan ya, nanti bisa dipakai yang mana salah satunya. Oke, langsung saja akan saya praktekkan ya. Pertama-tama yang akan dilakukan adalah seperti biasa, pada saat kawat nyamuk magnet ini tertempel di jendela, harus kita ukur dulu, ukur bagian handle jendelanya ya. Nah, ini yang pernah saya pasang model swing ya. Nah, saat ini model sliding, jadi saya pasang di bawahnya saja ya. Satu display saya pasang 2 lubang tangan. Nah, ini pada saat terpasang di jendela, kita harus mengukur posisi di handle jendela ya. Biasanya posisi handle jendela itu ada yang di samping, ada yang di bawah ya, samping kanan kiri ya, ada yang di bawah. Nah, ini seumpamanya handle-nya adalah ada di bagian bawah, seumpamanya ya. Maaf, ini tidak ada handle-nya, jadi saya perkirakan saja, kira-kira saja ya, pakai perumpamaan handle-nya di bawah. Oke, semisalkan handle-nya di bawah, kita mengukur menggunakan screen potnya ini yang bagian belakang ya, yang bentuknya persegi ya. Kita ukur dulu, misalkan handle-nya di sini, kita ukur seperti ini. Kita gunakan alat selotip kertas. Selotip kertas seperti biasa, kita butuh 3 sobekan ya, untuk samping, kanan kiri, dan atas atau bawah, 3 saja. Oke, kita pasang. Ya, samping, kanan kiri, atas ataupun bawah. Namun ini berada di bagian pinggir ya, yang mepet, biasanya handle itu mepet dengan bagian pinggir ya, jadi kita tandainya atas saja. Untuk menandai seperti ini, saya sarankan sekali menggunakan selotip kertas ya, jangan menggunakan spidol, karena nanti saat pemasangan bautnya pasti dibalik. Kalau spidol tidak kelihatan, kalau selotip kertas pasti kelihatan. Nah, ini pada saat pemasangan baut ini kita balik ya, kita balik. Lalu ini bagian depan di bawah kawat nyamuk magnet ya, ya seperti ini ya. Oh ya, diingat sekali lagi ya, ini bagian depan, ini bagian belakang. Bagian belakang ini ada 2 sisi yang berbeda, yaitu sisi sebelah sampingnya ini dia agak tebal ya, agak tebal. Sisi yang satunya dia agak tipis.
Nah, sisi yang tipis ini untuk di bagian bukaan seperti ini ya. Jadi masangnya yang tipis ini di sini. Jangan kebalik begini ya. Kalau kebalik begini nanti dia tidak bisa nutup. Jadi kepentok yang tebal. Ya, jangan kebalik seperti ini tapi seperti ini. Ya. Ini yang bagian depan kita taruh bawah. Oh ya, saya lupa menjelaskan, ini untuk produk yang saya gunakan ini adalah merek Ose ya. Ose ini produknya sudah dikenal bagus ya. Di sini ada mereknya Ose, bisa kelihatan. Ya, ini ya Ose ya. Ose, symbol of quality. Ose. Ya, tadi apa ya? Oh, ini di bawah. Oke. Saya agak lupa. Ini di bawah. Diingat mau posisi gesernya itu kemana, kanan atau kiri, bisa disesuaikan ini ya, sesuaikan menurut kondisi di tempatnya atau bagaimana, untuk atau sesuai selera ya. Ini saya gesernya ke arah kanan. Kalau ke arah kanan berarti saya masangnya ke sebelah kiri karena ini posisinya dibalik ya. Ini posisi dibalik. Jadi pada saat saya mau geser dia ke arah kanan berarti saya harus pasangnya ke arah kiri karena ini posisi dibalik. Yang ini di bawah, ingat. Oke. Oke, sudah rata, sudah mengikuti tanda selotip kertas. Sekarang kita pasang yang bagian belakang. Diingat kembali, yang bagian tipis ini di bagian pinggir tempat bukaannya. Tadi saya masangnya mau buka ke arah kanan ya, tapi saya harus masang sebelah kiri, jadi ini sebelah kiri seperti ini ya. Ingat ya, sebelah kiri seperti ini, seperti itu ya. Saran saya, sebelum melakukan pemotongan ya, sebelum ini kita lanjutkan untuk memasang baut, sebenarnya ada dua opsi pilihan, yaitu pilihannya adalah saat memotong kawat ini bisa menggunakan cutter pada saat ini sudah terpasang. Ini sudah terpasang baut, dipotong menggunakan cutter ya. Atau opsi kedua, bisa jadi opsi keduanya itu adalah sebelum ini kita pasang tapi ini sudah mengikuti mal ya, lurus, kita tandai dengan ini ya. Kita tandai dengan spidol dulu. Tanda spidolnya itu adalah pas di bagian tengah-tengah ya, center ya, bukan bagian pinggir luar atau pinggir dalam ya, tapi tengah-tengah dari frame yang bagian depan ini ya. Kita tandai seperti ini ya. Ini opsi yang memotong kawatnya ini menggunakan gunting, ini menggunakan gunting ya, jadi kita tandai dulu. Sebenarnya memotong kawat dengan menggunakan gunting kita harus tandai dengan spidol ini. Hasilnya sebenarnya dia lebih rapi ya, lebih rapi ketimbang ini kita pasang lalu kita potong pakai cutter. Itu dia biasanya malah lebih kasar atau ada tajam-tajam dan buat gesernya dia agak lebih berat. Jadi saya akan menjelaskan cara memotong menggunakan gunting. Ini sudah saya tandai ya, sudah saya tandai. Lanjut saya potong.
potongnya harus ekstra hati-hati ya, jangan sampai kelebihan ya. Kalau kelebihan nanti tidak tertutup frame jadi kelihatan sobek, jadi harus hati-hati ya. Atau mungkin yang sudah merasa lebih lihai menggunakan cutter bisa dipotong ya seperti ini ya. Namun saya sarankan jangan, nanti takutnya malah kena yang lain bagian pinggir, sayang. Oke, sudah. Tidak terlalu rapi tidak apa-apa, nanti akan tertutup frame. Ini ditekan saja untuk diratakan dulu ya. Jadi jangan ada terlalu bengkok sana bengkok sini karena guntingnya, jadi diratakan saja ya dengan tangan, nggak apa-apa. Oke, sudah ya. Selanjutnya adalah kita memasang bautnya ya. Pas potongannya ini adalah pas sekali dengan yang bagian gesernya ini ya, pas sekali, pas ya, karena tadi saya menandai spidolnya itu pas bagian center atau bagian tengah-tengahnya, tengah-tengah frame ini ya. Saya bagian tengah-tengah frame ini saya potongnya, saya tandai dengan spidolnya ya, jadi pas sekali. Atau jika memang kurang rata bisa diratain lagi ya, harus pas sesuai dengan ini ya. Ini saya kurang rata sedikit. Bagaimana, sudah rata kah? Kita lihat. Oke, rata sekali. Oke ya, siap. Coba ini kita singkirin dulu biar lebih mudah. Sekarang sudah rata. Oke, lanjut pasang. Diingat ya, yang bagian tipis ini ya, jangan salah. Ini kalau salah bongkar maning. Bautnya tadi warna hitam skrup, maaf bukan baut skrup. Ada 10 ya, 10 piece. Ingat pasang ujung ketemu ujung dulu, dari ujung ujung ya, jangan langsung masangnya itu, jangan masang secara berbaris ya, dari satu ke sini terus ke sini jangan. Jadi fungsi dari ujung ke ujung gini adalah untuk mengunci ya. Nah ini sudah terkunci. Oke, jadi tidak akan bergeser.
ini tidak akan saya skip ya, tidak akan saya edit biar biar jelas. Jadi ini tidak saya edit, jadi agak lama masang scope-nya. Waduh, hati-hati ya, hati-hati dalam menggunakan obeng ya, jangan terlalu buru-buru, nanti kalau terburu-buru kena lain malah bolong, sayang. Oke, hati-hati ya menggunakan obengnya ya. Kalau untuk pemakaian sendiri karena kesalahan sendiri tidak apa-apa, namun kalau saat kita mengerjakan punya orang itu harus lebih hati-hati, tidak usah terburu-buru. Kawat nyamuk magnet ini penggunaannya bisa tahan lama ya. Kawat nyamuk magnetnya ini, fungsi magnet sebenarnya itu tidak ada masa kadaluarsa ya atau expirednya. Dia akan tetap ada daya rekatnya terus menerus ya. Biasanya itu yang mengalami daya rekatnya itu semakin berkurang sebenarnya itu bukan dari magnetnya yang tidak bisa menempel lagi, tetapi itu dikarenakan dari kawatnya yang sudah bengkok atau penyok ya. Bengkoknya itu terlalu parah seperti bengkok patah gitu, jadi magnetnya itu kurang nempel karena berlawanan dari bengkoknya kawat itu. Jadi biar menempel sempurna kawatnya itu harus dirapihkan dahulu, diratakan dahulu. Oke, semuanya sudah dipasang ya secara keliling ya, 10 piece ya. Lanjut kita balik. Oke. Ya, ini ya. Kita akan tes dulu. Ya, kita masukkan. Kalau untuk awalnya sebenarnya dia agak seret ya, karena dari kawatnya itu masih ini, potongannya itu kadang masih kurang rata, jadi secara hati-hati saja ya. Oke. Oke, kita tes. Oke, dia tidak bisa keluar ya karena ada stoppernya, ada penguncinya. Jika sudah, kita lepaskan double tipnya. Selotip kertas, tidak ada bekas ya kalau menggunakan selotip kertas ya. Kita kencangkan lagi, kita pastikan sudah kencang bagian sini ya, agar bagian stoppernya itu berfungsi ya, agar pada saat dibuka dia tidak lepas. Ingat, jika sudah kencang jangan terlalu dipaksakan ya, karena ini bahannya dari plastik. Dikhawatirkan kalau terlalu kencang dia akan pecah. Cukup kencang ya, stoppernya berfungsi dengan baik ya, jadi tidak akan keluar bablas ke sana ya. Oke, sudah selesai, pasang, tempel ya. Maaf, ini tidak ada kekuatan karena tangan saya memegang ini. Kalau nempel dengan magnetnya, dengan jendela dia agak ada kekuatan, jadi bisa lancar ya buka tutupnya ya. Itulah tutorial cara pemasangan screen pot atau lubang tangan tipe sliding ya. Saya rasa cukup detail ya. Oh ya, saya akan menjelaskan sedikit ini ya. Kalau untuk tipe
sliding ini dibandingkan dengan swing, perbedaannya adalah dengan swing untuk kawat di screen portnya ini dia rata ya, namun untuk mode tipe sliding dia kawatnya dia agak menonjol, sebenarnya tidak ada pengaruh apa ya. Oke, selesai tutorialnya, saya jelaskan. Mohon dibantu untuk diberikan saran atau kritik dalam tutorial ini. Mungkin ada kesalahan atau ada yang kurang pas gitu, atau mungkin penonton lebih memahami cara pemasangannya, silahkan berikan komentar ya. Dan mohon untuk di subscribe ya, agar channel saya ini bisa berlanjut untuk memberikan tutorial yang lainnya, misalkan tutorial untuk cara pemasangan kawat nyamuk magnet, atau cara pemasangan blind yang untuk jendela ya, seperti wooden blind, vertical blind, atau yang lain, atau roller blind ya. Nanti akan saya berikan tutorial pemasangan dan juga tutorial cara perbaikan jika ada kerusakan ya. Pastinya akan saya berikan video-video selanjutnya ya, tidak hanya ini saja videonya, pasti akan saya share video-video yang bermanfaat untuk mengenai interior khusus untuk window, untuk jendela. Oke, sekian dari saya, terima kasih.